Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Tanto Priatnato di channel Besar Web TV. Kita mau coba belusukan drone 5 in. Ini drone-nya drone Mario 5 ya. Pakai O4 Lite. Ya, kita coba belusukan sambil sarapan guys. Ya, sarapan lontong sayur. Mantap jiwa. Ayo langsung kita terbang. Oke teman-teman, kita langsung terbang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Settingan kamera manual ISO 100, shutter speednya 1/2000 second ya. FV saya kurangi ke 3.0. Bismillah. Aduh, ini biasa 6S pakai 4S kayak gini nih ya. Kayak kurang power, feelingnya beda ya. Ups, ini agak gelap ya karena tadi manual ya. ISO nya manual, jadi kameranya tidak bisa menyesuaikan cahaya ya, dari terang ke gelap ya gelap bener ya, nggak menyesuaikan gitu. Kalau pakai auto kan di ISO nya naik ya, dan shutter speed juga berkurang. Kalau ini enggak ya. Coba kita belusukan ke belakang saya ya, kelihatan nggak ya, pengen tahu aja ya. Kita masuk sini pelan-pelan, hati-hati ya karena nggak terlihat ya. Ada ayam. Kita coba masuk lagi, kelihatan nggak ya? Masih kelihatan lah, masih bisa diraba ya. Terus ya. Nah, di jalan ini hati-hati guys ya, teman-teman, hati-hati. Takutnya pas keluar ada motor lewat. Pelan-pelan aja ya. Oke, aman. Dilanjut terus. Dan kita nyebrang agak ke kanan ya, supaya tidak mengganggu pengendara motor. Oke, wis. Sini masih kelihatan, saya nggak berani terus ya, takut nggak kelihatan. Kita putar balik aja ya. Kita putar balik, ambil yang agak terang, coba ke kiri ya. Kita agak ke kiri, ada pohon ya. Soalnya gelap banget guys. O4 Lite ini hasil rekamnya udah cukup bagus ya, dibanding dibanding analog ya. Kalau saya sih mending O4 Lite ya. Dan kalau PID-nya benar, kemudian kita setting PWM motor juga bagus, dan kabelnya kita jauhin dari kabel motor ya, kabel kameranya, kabel koaksial kameranya itu kita jauhin dari kabel-kabel motor. Ini hasilnya sudah lumayan bagus ya, udah nggak jauh beda dengan O4 Pro ya. Ya bedanya sensornya beda ya, ukuran sensor O4 Lite dan O4 Pro ini beda. Jadi kalau dibandingin ya pasti kalah, cuman nggak terlalu kalah jauh ya. Kemudian perbedaan lainnya di resolusi ya. Di O4 Lite ini nggak ada resolusi 2.7K, jadi dari 1080p ini Full HD langsung ke 4K, langsung ke Ultra HD ya. Nggak ada 2.7K, berapa fps itu nggak ada ya, loncat. Dan FOV nya ya, field of view ya, field of view nya sempit. Anda bisa lihat ya, di kiri kanan nggak bisa, propeller nggak kelihatan ya, padahal ini pakai frame X, kadang kelihatan kadang enggak ya. Yang sebelah kanan kelihatan tapi sering nggak kelihatan. Kenapa? Karena field of view nya sempit ya, kameranya sempit field of view nya. Efeknya benda-benda di samping kamera ini nggak masuk ke kamera ya, nggak masuk ke syuting, gambarnya nggak kerekam ya. Beda sama kalau kita pakai O4 Pro atau O3 ya, O3 atau O4 Pro, itu propellernya masuk, pasti masuk ya, walaupun view-nya normal itu masuk ya. Ini pakai view wide pun nggak masuk ya. Kalau normal tambah nggak masuk lagi ya. Ini gelap banget ya, tapi ini recommended banget ya, harga 1,8 juta udah dapat kamera, antena plus air unit ya. Bayangin kalau kita beli VTX yang 800 mW misalnya, Rasteng ya, Rasteng Ultimate lah, yang Rasteng Solo yang bisa sampai berapa tuh, 1000 ya, 1000 mW apa 1600, itu harganya 900 ribuan.
plus kamera analog yang bagus lah, yang 400.000 itu sudah, artinya sudah sekitar 1,4 juta ya. 1,4 juta belum pigtail. Pigtail 30.000, kemudian antena yang bagus sekitar 140-an ya, 140.000. Itu sudah 1,6 ya. Selisih 200.000 doang sama beli O4 Lite ini. O4 Lite 1,8, hasilnya sudah sekeren ini ya. Itu posisi saya. Kita landing dulu aja. Kita landing dulu. Ganti baterai 6S. Oke. Ya, sekarang sudah pakai baterai 6S ya. Settingan kamera masih sama, masih lock exposure di ISO 100, kemudian shutter speed 1/2000 second, dan EV ya. Exposure value-nya dikurangi 3.0. Oke, kita coba belusukan ya. Kita lewat atas aja ya, nggak belusukan. Lewat atas, kemudian lewat warung itu ya. Di depan ada warung, tempat ojol-ojol nongkrong ya. Kita lewat atasnya saja ya. Nanti kita lewat atasnya, setelah itu kita coba turun ya. Getar nggak ya di hasil stabilizingnya ya. Oke, biasanya kalau turun gini getar parah ya. Mudah-mudahan udah nggak terlalu parah ya hasil stabilizingnya ya. Kita langsung masuk ke bawah pohon. Ya. Harus hati-hati ya karena kondisinya gelap. Saya bikin exposure manual ya, bikin ISO-nya manual itu maksudnya supaya detail langitnya kelihatan ya. Jadi detail langit biru, awan itu kelihatan banget, tapi ya dampaknya seperti ini ya. Masuk ke bawah-bawah pohon jadinya gelap banget ya, hampir nggak kelihatan ini ya. Ranting-ranting, ilalang, rumput-rumput yang tinggi nggak kelihatan ya. Dan dampaknya juga saya jadinya naik turun ini ya, karena terlalu slow hoveringnya jadinya agak susah ya, naik turun. Beda dengan kondisi yang terang ini ya, hoveringnya lebih enak ya. Tapi kalau kondisinya banyak ngerem jadinya naik turun. Oke, ada mobil, hati-hati ya. Kita coba follow mobil ya, bisa nggak ya? Lewat sini aja. Kita lewat atas aja. Langitnya detail banget kan guys ya, keren banget ini O4 Lite. Harganya bisa nyaingi Cadix ya, bisa nyaingi Runcam apa, Runcam yang digital tuh Runcam Link ya, Runcam Link, kemudian Cadix apa lagi tuh, Vista ya, Cadix Vista ya. Cadix Vista harganya di atas 2 juta ya, ini O4 Lite di bawah 2 juta. Wah. Mereka nggak ada memorinya ya di apa, di air unitnya. Yang Cadix Vista Runcam Link itu nggak ada memorinya ya. Kalau ini udah ada memorinya sekitar 23 GB ya, 23 GB cukup lah buat terbang beberapa menit ya. Buat 1 atau 2 kali terbang ya di resolusi 4K 60 fps itu udah lumayan ya, bisa nggak tahu berapa menit ya, saya belum pernah nyoba sampai full, tapi intinya cukup ya. Jadi ini bakalan bikin, menurut saya ini menurut saya, jadi bukan hal pasti, bakalan bikin Cadix Vista dan satunya lagi Runcam Link mungkin jadi berkurang ya pasarnya. Oke, kita lewat sini ya, lewat got. Coba masuk lagi, belusukan lagi. Berani nggak? Berani. Kita landing aja guys ya, landing. Udahan dulu aja ya. Oke, yang ada kritik saran silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.